Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam program pelajaran atau kelas. Kita masih ada 2 pertemuan lagi untuk pelajaran atau kelas ini. Sesudah itu, kita kembali lagi ke kebaktian doa Saturday Prayer Meeting. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda di FB Live. Hari Sabtu ini kita dedikasikan untuk belajar. Bersama dengan kami sudah ada Pastor senior kami, Pastor Wanda Dumais, Pastor Erna Dumais, Pak Zainal Arifin, Bu Christine, Ibu Pastor Marcella, Acting Marcella, Pak Aan, Ibu Rina Siahan, bagi saudara yang ingin bergabung, silakan bergabung Zoom Meeting ID 595 823 0282, paskode 5E kecil, 8J besar, 9B besar. Untuk kita mengikuti pelajaran ini. Sebelum mendengarkan pelajaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya Pastor Erna Dumais, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku yang berada dalam surga yang mulia, puji syukur Tuhan pada kesempatan siang hari ini waktu Belanda, kami boleh berkumpul Tuhan bersama dengan saudara kami untuk mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh pastor kami, Pastor Erna Dumais, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, pimpin kebaktian ini Bapa, sehingga pelajaran ini Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan. Buka setiap hati dan pikiran dan kehidupan kami Tuhan. Sehingga setiap pelajaran yang disampaikan Pastor Erna Dumais Tuhan, boleh kami terima dengan tidak kekurangan sesuatu apapun Bapak. Bapak, kami serahkan kebaktian ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Peter Supusepa. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saya mau mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang, dan Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah hadir di dalam kuliah terbuka Elias Theological School. Ini bekerja sama dengan Bible Independent Church Nederland. Hari ini saya mau berbicara tentang teori keselamatan. Tapi sebelum saya menjelaskan apa saja itu teori keselamatan, saya mau bertanya saudara-saudara yang sudah hadir di Zoom service saat ini. Menurut saudara, untuk seseorang itu diselamatkan itu urutannya bagaimana? Apakah lahir baru terlebih dahulu atau iman terlebih dahulu? Saya mau tanya ke Pak Arifin, Pak Zainal Arifin, mana terlebih dulu Pak? Iman atau lahir baru? Di unmute Pak. Buka dulu mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka dulu. Percaya dulu baru lahir baru. Percaya dulu baru lahir baru. Oke. Oke, kemudian saya juga mau bertanya pertanyaan yang sama kepada Pak Peter Supusepa. Lahir baru dulu atau iman dulu? Kalau saya lahir baru dulu, Pastor. Oke, terima kasih untuk Ibu Christine lagi itu. Pak Aan, mana yang terlebih dulu, Pak? Lahir baru atau iman? Kayaknya sih, ya menurut saya sih benar juga sih lahir baru dulu. Lahir baru? Ya, lahir baru dulu ya. Oke. Kemudian untuk Ibu Diarina Sihaan, yang mana terlebih dahulu, Bu? Baru, Bu. Lahir baru, oke. Pak Ferry, apa jawaban Pak Ferry? Suaranya dibuka. Mikrofonnya, Pak. Suaranya dibuka. Kalau saya jawabannya saya lahir baru dulu, baru saya imanin.
Oke. Terima kasih. Kalau Ibu Oike Abram, Kayaknya kalau saya iman dulu. iman dulu. Nggak apa-apa. Kemudian Ibu Nona Nehaus, menurut Ibu urutan seorang itu diselamatkan, keselamatan itu terjadi iman dahulu atau lahir baru terlebih dahulu? Iman dulu. Iman dulu. Kita Oke. mengimani, ya. Oke. Kita mengimani apa yang kita percayakan. Setelah itu kita menerima anugerah keselamatan itu sebagai lahir, kita menandakan kita lahir baru di dalam Tuhan Yesus. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Kemudian acting pastor Marcella, apa terlebih dahulu Bu Ella? Bu Marcella. Saya ke Bu Christine dulu. Bu Christine, urutan seorang itu diselamatkan itu apa? Yang lebih dahulu itu iman atau lahir baru? Pengalaman Ibu. Iman. Hah? Oh, kalau pengalaman saya? Heeh. Iman, Bu. Iman, oke. Iman. Oke, terima kasih untuk jawaban saudara. Saudara-saudara, jadi di dalam kekristenan itu ada dua teori keselamatan ya. Ini kita santai saja ya, soalnya ini agak berat. Soalnya banyak orang itu salah paham tentang keselamatan ini, saudara. Jadi kita bawanya agak santai, nanti kalau ada yang salah Pak Wanda akan menambahi ya. Ada dua teori keselamatan ya, saudara. Yang pertama itu adalah sinergisme. Pak Wanda bisa tulis. Sinergisme. Kata sinergisme itu dari bahasa Greek, saudara-saudara. Itu sunergos. Artinya kerjasama dari sun, sin, dan ergon. Artinya itu bekerja sama gitu ya. Sinergi gitu ya, satu sama lain. Jadi sinergisme itu adalah doktrin keselamatan yang mengajarkan bahwa ada dua penyebab utama untuk menghasilkan keselamatan itu, yaitu pertama Allah yang memberikan kasih karunia kepada manusia, dan tapi juga manusia yang memberikan respon atas kasih karunia Allah tersebut. Jadi begini saudara-saudara, teori sinergisme ini mengajarkan bahwa Allah dan manusia itu harus bekerja sama sehingga suatu keselamatan itu terjadi. Sinergisme ini mengajarkan manusia itu mempunyai kehendak bebas untuk dia itu menolak atau memilih Allah. Jadi slogan dari teori sinergisme ini seperti ini. Allah itu tidak bisa membantu manusia yang tidak bisa membantu dirinya sendiri. Oke? Teori sinergisme ini menyatakan bahwa Allah itu bekerja sama dengan manusia untuk menghasilkan suatu keselamatan. Jadi semacam ada joint venture atau partnership antara Allah dengan manusia. Sementara Allah itu bukan suatu konsep yang diciptakan oleh orang. Alkitab itu sebagai wahyu Allah dan tidak berusaha untuk membuktikan keberadaan dari Allah itu. Alkitab itu menyatakan siapa Allah itu kepada kita. Begitu ya. Saudara-saudara, di dalam teori sinergisme ini, iman dan perbuatan yang menyebabkan manusia itu mengalami kelahiran baru. Jadi manusia itu harus beriman dahulu, kemudian diselamatkan oleh Allah. Saudara-saudara, teori sinergisme ini berkata bahwa
manusia itu bekerja sama dengan Allah untuk menghasilkan keselamatan. Teori ini juga disebut dengan anugerah Allah ditambah dengan kehendak bebas manusia. Jadi teori ini mengatakan bahwa manusialah yang membuat pilihan agar dia itu diselamatkan. Jadi bila manusia itu tidak membuat keputusan di dalam hidupnya untuk diselamatkan, maka manusia itu tidak selamat. Jelas? Lalu teori ini didukung oleh siapa, saudara-saudara? Teori ini dianut oleh orang Armenianism. Orang-orang yang menganut teori sinergisme ini adalah Armenian, begitu ya. Manusia itu diselamatkan atau tidak itu adalah pilihannya sendiri. Jadi keselamatan ini menurut teori sinergisme ini adalah hasil dari keputusan manusia sendiri. Bila manusia ini tidak memilih untuk selamat, maka manusia itu tidak diselamatkan. Artinya begini, keselamatan itu ditentukan oleh usaha manusia untuk mencari Allah. Padahal di dalam Roma 9 ayat 16 boleh dibaca, ada seorang yang bisa membacanya. Roma 9 ayat 16. Bu Christine boleh membaca Roma 9 ayat 16? Coba kita tampilkan di sini ya, nanti dibaca. Roma 9 ayat 16. Bentar. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah itu bertentangan kan jadinya. Saudara-saudara, jadi teori sinergisme ini menempatkan manusia itu sebagai subjek. Manusia itulah yang menentukan keselamatan itu. Agen keselamatan itu ada dua, saudara-saudara. Menurut teori sinergisme itu, Allah dengan anugerah keselamatan ditambah dengan kehendak bebas manusia. Jadi ini namanya keselamatan plus. Anugerah Allah plus atau ditambah dengan usaha manusia. Saudara-saudara, teori sinergisme ini menyimpulkan bahwa untuk diperbaharui Allah mengalami regenerasi itu, maka manusia itu harus mempunyai iman terlebih dahulu. Manusia itu harus beriman dahulu, baru kemudian Allah bisa menyelamatkan manusia itu. Terus masalahnya bagaimana? Manusia itu bisa beriman, sedangkan manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana saudara-saudara? Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi kok dia mempunyai iman begitu? Karena diberi itu. Diberi apa? Silakan Ibu. Diberi anugerah oleh Allah. Karena diberi anugerah katanya oleh Allah. Jadi manusia itu bisa membuat keputusan ya untuk menerima atau menolak anugerah Allah, begitu kata maksudnya Bu Nona. Iya. Karena mendapat anugerah. Karena mendapat anugerah, jadi dia bisa menolak atau menerima dari anugerah itu, begitu ya? Iya. Makanya kan kita beriman dulu jadinya. Setelah kita beriman, kita sudah mengerti akan apa yang akan kita mengerti akan keselamatan itu dari iman itu, makanya kita mendapatkan kelahiran baru untuk menjalani kehidupan yang telah diselamatkan oleh Allah. Tapi begini Bu, teori ini sulit diterima karena
menempatkan manusia sebagai subjek atau kekuatan yang mampu menghasilkan keselamatan dari dalam dirinya. Bagaimana itu? Jadi Allah itu membantu manusia. Allah itu cuma pembantu dalam hal ini begini, Ibu. Jawabnya gini. Allah memang membantu manusia secara membantu manusia untuk bisa mengerti akan kebenaran itu kan. Nah, tinggal sekarang kan manusianya yang mengerti atau tidak bahwa itu adalah sebuah anugerah keselamatan. Memang choice-nya ada di manusia itu. Dia memilih keselamatan itu atau dia meninggalkan atau dia menyia-nyiakan keselamatan itu, hanya tinggal itu aja pilihan dari manusianya. Seperti yang saya lihat, maaf, kembali kehidupan yang ada di Nederland ini, banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa memilih jalan keselamatan itu. Tetapi karena mereka tidak punya dasar yang kuat dari Tuhan yang pernah mengajarkan kebenaran, yang tidak pernah mengajarkan tentang Alkitab, berdoa dan lainnya, maka mereka memilih untuk tidak mempercayai itu. Itu sih yang saya lihat. Begitu ya. Berarti anugerah Allah itu hanya sebuah tawaran ya, sebuah langkah untuk menolong, tapi hasil akhir itu terletak di tangan manusia, begitu ya Bu ya? Sepertinya akhir jadi seperti itu. Kalau saya melihat di dalam dunia yang sekarang saya jalani ini, keselamatan itu sebuah pilihan akhirnya. Oke, jadi Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa itu menjadi Allah yang tidak berdaya, begitu ya? Akan seperti itu. Oke. Kalau melihat dengan kehidupan yang tidak punya satu landasan iman yang kuat dalam satu keluarga. Allah itu menjadi tidak berkuasa untuk mengubah hati manusia yang keras, begitu ya? Jadinya kuasa Allah itu lemah sekali karena manusia mempunyai choice. Manusia ada kemampuan untuk menerima atau menolak anugerah Allah, begitu ya? Saya nggak setuju, Bu. Oke, silahkan Bu Christine. Kita Saya nggak diskusi setuju saja. dengan Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu ke acting Pastor Marcella, mana dulu keselamatan itu terjadi, lahir baru terlebih dahulu atau iman? Silahkan. Semua tadi sudah tanya. Lahir baru terlebih dahulu. Oke. Roh Kudus melahirbarukan kita, baru bisa muncul iman karena kita cuma manusia. Manusia tidak punya daya apapun. Tidak bisa untuk beriman kalau Tuhan tidak memberikan anugerah. Kalau kita Tuhan kasih tangan dan kita berikan tangan dan terjadi keselamatan, kita bantu Tuhan. Tidak ada anugerah namanya untuk kita membantu Tuhan. Secara 100% hanya karena Tuhan. Oke, terima kasih. Saya juga minta pendapat dari Ibu Miracle Derek. Mana Bu Miracle Derek? Urutan dari seseorang itu diselamatkan. Apakah iman terlebih dahulu atau lahir baru terlebih dahulu? Iman dulu, Bu. Iman dulu, terima kasih. Kemudian saya juga mau menyambut Pak Eko Harpinus. Boleh dibuka, Pak? Dari mana? Boleh kita berkenalan? Ya, dibuka mikrofonnya Pak Eko. Dari mana tempatnya? Senang sekali sih kita. Ya, shalom Bu. Pak. Ya, salam kenal. Saya Eko, Pak. Yap. Dari Sintang, rekannya Ibu Rina. Oke, terima kasih Ibu Rina sudah banyak. Saya baru pulang dari rumah sakit ini, Pak. Baru selesai isolasi mandiri. Lagi isolasi mandiri ini, Pak. Oke. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Iya, lagi positif. Oke. Bu Christine tadi mau memberikan pendapat. Silahkan Bu Christine. Iya, cepat sembuh ya Pak Eko. Ya, terima kasih. Saya belum bertanya ke Pak Eko. Pak Eko, mana terlebih dahulu urutan keselamatan itu? Apakah lahir baru atau iman terlebih dahulu? Pendapat saya iman terlebih dahulu, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu Christine, silahkan Ibu Christine. Kita santai ya. Ya, santai aja.
Kalau menurut saya, Yap. kalau dari sinergis tadi ya, sebenarnya saya tidak setuju dengan pendapat sinergis ini. Teori sinergisme. Teori sinergisme. Saya tidak setuju karena apa? Karena memang manusia diselamatkan karena anugerah semata-mata. Kita tidak akan pernah sampai kepada Tuhan dengan usaha apapun yang kita lakukan karena kita hanya manusia. Manusia itu tidak punya kekuatan untuk mencapai Tuhan, tapi Tuhan punya kekuatan untuk mencapai kita. Gitu. Hanya karena anugerah Allah kita diselamatkan. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saudara-saudara, teori sinergisme ini siapa saja yang mencetuskan atau pengikutnya, saudara? Teori sinergisme ini dianut itu oleh Desiderius Erasmus. Saya tulis di sini Pak ya. Wanda tulis Desiderius Erasmus. Dia mengatakan bahwa sebuah doktrin keselamatan itu disebabkan oleh Allah dan oleh manusia. Di dalam keselamatan, Allah dan manusia itu memberikan kontribusi yang sama. Keselamatan itu terjadi oleh usaha manusia dan anugerah Allah. Erasmus ini percaya sesungguhnya keselamatan itu adalah sebuah kerjasama. Allah bekerja sama dengan manusia dan manusia bekerja sama dengan Allah. Keselamatan itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sebuah partnership atau joint venture. Hasilnya Allah menerima kemuliaan, begitu ya. Manusia menerima upah karena usahanya. Pandangan dari Desiderius Erasmus ini kemudian dipopulerkan oleh John Wesley pada abad ke-18. God helps those who help themselves. Artinya Allah itu menolong mereka yang bisa menolong dirinya sendiri. Kutipan dari Desiderius Erasmus ini seperti ini, saudara-saudara. Pak Wanda akan taruh di itu. Melalui kehendak bebas di sini, kami memaksudkan sebuah kemampuan kehendak manusia yang olehnya seorang manusia itu dapat mengaplikasikan dirinya sendiri kepada hal-hal yang membawanya kepada keselamatan yang kekal atau dia akan menolaknya. Itu di dalam ini sudah ditulis sama Pak Wanda ya. Kemudian pembelaan dari Desiderius Erasmus itu mengenai pilihan bebas manusia. Bahwa dan begitu juga dengan topik ini, maksudnya Erasmus topik tentang free choice atau anugerah Allah yang kelihatan konflik satu sama lain dengan mudah dapat dicarikan harmonisasinya bila kita menggabungkan usaha dari kehendak kita dengan pertolongan anugerah ilahi. Saudara-saudara, kelihatan di sini Erasmus ini tidak menolak anugerah Allah. Dia sesungguhnya itu tidak dapat menolak karena doktrin anugerah Allah itu begitu jelas di dalam Alkitab. Jadi dia itu berada di persimpangan jalan, dia itu berada di dalam keadaan dilema, yaitu sebuah dilema yang dia sendiri menolak untuk mengakuinya, tetapi sangat jelas di dalam tulisannya itu seperti ini.
kita seharusnya tidak mengklaim segala sesuatu kepada diri kita sendiri, tetapi menyatakan segala sesuatu yang kita terima itu dari anugerah ilahi yang telah memanggil kita pada saat kita darinya, yang menyucikan kita oleh iman, yang memberikan kita karunia ini sehingga kita sanggup bersinergi menjadi kawan sekerja dengan anugerah Allah. Meskipun anugerah itu sendiri cukup untuk segala sesuatu dan tidak membutuhkan bantuan dari kehendak manusia. Jadi pendapat dari Desiderius Erasmus ini kelihatan alkitabiah. Tetapi saudara-saudara, dia tidak konsisten. Kalau anugerah Allah itu cukup dan tidak membutuhkan bantuan dari kehendak bebas manusia, lalu mengapa harus ada kerjasama antara Allah dan manusia? Pendapat dari Erasmus ini juga seperti ini. Di dalam setiap tindakan seorang individu itu ada dua penyebab muncul bersama. Anugerah Allah dan kehendak manusia. Begitu rupa, tetapi anugerah Allah itu adalah penyebab utama dan kehendak manusia itu adalah penyebab kedua yang tidak bisa berbuat apa-apa di luar penyebab utama. Karena penyebab utama itu sudah cukup dengan sendirinya, sama seperti api yang membakar. Karena kekuatan alaminya, begitulah penyebab utama yaitu Allah yang bertindak melalui api dan ini menyebabkan hal itu sudah cukup. Api tidak perlu melakukan apapun bila ada manusia yang bergerak untuk menjauhinya. Jadi saudara-saudara, di dalam dari sini teori sinergisme atau menurut Erasmus ini, karena ada sesuatu di dalam hati manusia yang digerakkan untuk percaya kepada Allah, maka itu sebuah usaha manusia. Manusia yang bertindak terlebih dahulu, baru Allah yang bereaksi. Allah yang bereaksi untuk usaha manusia itu. Jadi iman itu adalah sesuatu yang manusia bisa dihasilkan darinya. Padahal manusia, orang itu sudah berdosa gitu ya. Jadi begini saudara-saudara, manusia itu mempunyai andil 50%, kemudian Allah itu juga mempunyai andil 50% di dalam sebuah keselamatan. Tapi hati-hati saudara, Erasmus ini gagal melihat bahwa iman itu sendiri semata-mata karunia dari Allah. Semuanya itu kita harus percaya bahwa semua itu yang terjadi itu adalah anugerah Allah semata-mata. Jadi begini, teori sinergisme ini mengajarkan bahwa Allah dan manusia itu bekerja sama di dalam rencana keselamatan. Dan ini menempatkan manusia sebagai pihak yang setara dengan Allah. Hati-hati. Hati-hati. Jadi manusia dengan Allah itu setara, sejajar. Itu pendapat ini Bu Nona. Bu Nona? Ya. Jadi manusia dengan Allah itu sejajar. Ini pendapat dari sinergisme ini. Dari Erasmus ini. Oh, enggak juga. Tetap Allah itu tetap yang lebih tinggi daripada manusia. Tetapi secara kenyataan, secara di dunia nyata ini, yang saya lihat ya, kalau kita mungkin di Asia, di negara-negara Asia, kita punya satu pondasi di dalam keluarga yang mengajarkan tentang ketuhanan. Itu ya. Kuat. Nah, kalau sementara yang sudah saya jalani di sini, Allah itu Tuhan itu seolah-olah tidak ada buat mereka. Oh, ini gitu dari pengalaman Ibu ya, dari pengalaman ini, gitu loh.
Karena jadi kalau menurut saya memang jadi seperti kita iman dulu, kita beriman dulu, kita mendapatkan iman itu dulu, baru kita lahir baru gitu loh. Jadi buat orang-orang sini itu kan karena tidak punya pondasi ya, tidak punya pondasi yang kuat gitu loh. Tidak ada mereka yang diajarkan bagaimana mengenal Tuhan dengan baik dalam kehidupan mereka. Sangat jauh sekali. Boleh saya bertanya sama Ibu Nona? Boleh. Jadi Bu, kalau Ibu bisa beriman itu dari siapa sampai muncul Ibu bisa beriman? Kalau saya memang saya percaya bahwa iman itu yang saya dapati itu adalah suatu anugerah dari Allah. Itu yang saya percayai. Tunggu sebentar. Berarti kalau itu anugerah itu siapa yang kasih? Allah. Berarti dari Allah dong, bukan dari Ibu Nona dong yang timbul sampai ada iman. Iya, tapi kan kita punya Tapi punya itu satu dari Allah kan? pondasi. Loh iya, memang itu memang kita percaya itu memang anugerah keselamatan itu dari Allah. Tapi kita punya dasar, Ibu Marcella. Kita mengenal Allah itu kan kita sudah dikenalkan dari kita kecil itu kita sudah diajarkan. Ya kan, kita sudah diajarkan hingga sampai akhirnya kita mengerti. Dan pada saat kita mengerti, itulah satu anugerah dari Allah bahwa apa yang kita percaya ini adalah memang jalan keselamatan. Anugerah dari Tuhan. Terus kalau misalnya saya kan dulu dari itu, Bu, saya kan dari Muslim. Saya nggak kenal itu tentang Yesus Kristus. Saya baru kenal Kristus itu ketika seseorang itu menceritakan tentang Kristus. Saya tidak tahu apa iman itu. Berarti kan Ibu Erna kan mendapatkan satu pelajaran kan, satu pengetahuan sehingga akhirnya Bu Erna bisa percaya bahwa oh ya mungkin yang lama itu saya bukan jalan keselamatan. Setelah Bu Erna mengenal Pak Wanda mungkin dan Bu Erna belajar, Bu Erna mengerti. Dan itulah satu anugerah, itulah yang saya pikir itulah anugerah yang dari Allah. Berarti kalau itu anugerah dari Allah, itu Allah yang kerjakan dong, bukan Ibu Erna kan? Loh iya, tapi kan kita diberi kesempatan. Nah itu iman kan, bisa timbul karena Allah kan yang memberikan, bukan karena usaha manusia. Iman timbul adalah setelah kita belajar kan, Bu? Tapi itu semua dari Allah kan yang memberikan. Iya, sampai Ibu kapanpun Marcella. manusia mau belajar, bukan begini Bu Non. Ketika manusia mau belajar, ayam sama telur nih. Tunggu Bu Christine sebentar Bu Christine. Ketika manusia diberikan kesempatan belajar, kalau itu dari Allah yang buka pintu, pasti manusia itu bisa belajar. Jadi segala sesuatu semua datang dari Allah. Dari kekekalan Allah sudah menciptakan kita, Dia sudah atur segala sesuatu. Saya kan tidak bilang pendapat Ibu Marcella itu salah. Bukan saya nggak bilang, saya juga nggak bilang Ibu bilang pendapat saya salah. Maksudnya gini, kan Ibu bilang keselamatan itu dari iman dulu, baru terjadi lahir baru. Betul, gitu kan? Yang Bu Michael iman itu dari siapa iman, dulu gitu loh. Iman timbul dari pendengaran. Setelah kita mendengar, kita belajar, iman itu nah kita bisa mendengar itu dari siapa? Kita bisa mendengar itu dari mana? Dari firman Allah kan berarti dari Allah. Jadi sebenarnya kembalinya kepada Allah sih sebenarnya semua dari Allah dulu gitu loh. Baru kita bisa mendengar. Gini. Pak Wanda dulu Pak. Ini sebenarnya kan tadi ada penjelasan teori yang pertama begitu. Makanya awal Pastor Erna bertanya keselamatan itu datang bagaimana caranya? Urutan dari suatu keselamatan. Nah ini nanti sebelum kita tahu, kita coba tanya dulu. Ada yang berkata lahir baru dulu, ada yang berkata iman dulu. Yang saya catat tadi Bu Nona dan Bu Miracle. Nah, Pak Eko ya dan lain-lain lah. Tapi ada yang bilang lahir baru dulu. Nah, setelah kita bahas berkaitan dengan sinergisme, jadi sinergisme itu menjelaskan teorinya itu dua pihak yang terlibat.
antara Allah dengan manusia itu ada joint Nah, venture. antara Allah dan manusia bekerja sama. Nah, ini pendapat seperti yang dipahami Bu Nona. Jadi Allah memberikan anugerah, lalu manusia merespon. Cuma persoalan dari pendapat ini konflik dengan Alkitab. Kenapa? Karena keselamatan bergantung pada manusia. Kalau manusia nggak respon, maka tidak bisa diselamatkan. Nah, cara dia untuk mengharmoniskan dengan anugerah Allah sulit. Padahal manusia yang tadi itu belum lahir baru, masih mati rohani, masih hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa tidak bisa lihat anugerah Allah. Kenapa? Karena mati. Makanya teori ini susah kita terapkan dalam hidup kita. Kalau kita bilang iman dulu, timbul pertanyaan, imannya dari siapa? Nah kan iman harus dari Allah dulu. Kita nggak bisa beriman kalau kita masih mati rohani. Itu masalahnya. Ini yang tadi baru dibahas sebenarnya baru di sinergisme. Tapi bagus, sudah menimbulkan diskusi yang bagus. Iya. Ini membuka pemikiran kita bahwa kita sebenarnya datang kepada Tuhan. Tadi Roma 9 ayat 16, anugerah Allah semata-mata. Kalau anugerah Allah semata-mata, maka kita tidak ada andil di dalamnya. Maka teori sinergisme ini tidak bisa kita terima. Tidak alkitabiah. Kenapa? Karena anugerah Allah itu akan kalah dengan pilihan manusia. Gitu, seolah-olah manusia itu yang memilih Allah, padahal kita bilang Allah yang memilih manusia. Jadi ini nanti akan dijelaskan sebenarnya lebih jauh lagi teori yang kedua. Tapi bagus sudah membuka pengertian kita. Oh begitu. Mungkin selama ini pemikiran saudara salah begitu ya. Ibu Nona sudah betul pikirannya, cuma memang dasarnya belum dijelaskan. Memang betul kita percaya Tuhan membutuhkan iman. Tapi persoalannya ada pertanyaan besar. Kalau kita masih mati rohani, bagaimana caranya kita beriman? Begitu. Nggak bisa kita beriman. Orang bukan masalah orang lahir Kristen atau tidak lahir Kristen. Masih mati rohani, kita tidak tahu apa-apa. Perkara rohani apapun, kita tidak bisa terima. Silakan. Ya. Dari sini saya boleh memahami bahwa memang iya, teori yang lahir baru dulu, lahir baru dulu itu adalah teori yang benar. Karena begini, setelah saya renungkan, kan saya tadinya percaya iman dulu baru lahir baru kan. Iman dulu baru lahir baru. Ternyata setelah saya merenungkan dari kitab suci ini, ternyata memang betul. Orang tidak akan mungkin bisa beriman kalau rohaninya tidak dihidupkan dulu oleh Allah. Nah, betul. Itu. Karena saya membaca di dalam Roma kan dikatakan begini, ayat yang pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi Allah itu adalah permulaan segala sesuatunya dalam hidup kita, gitu. Nah, di sini saya bisa memahami. Nah, makanya dari sini saya menemukan sesuatu ya memang semuanya itu dari keputusan Allah, gitu. Nggak mungkin misalnya saya cara juga, mengujinya saya begini. Memang, silakan, saya akan tunjukkan. Begini, saya juga kan begini, Pastor ya. Ya. Saya juga kan memang tadinya memang lahir di tengah keluarga Kristen. Ya. Tapi dalam suatu proses kehidupan saya ada ikut agama lain begitu. Karena mama orang Jawa ya gitu ya. Saya dibesarkan di Jawa, dididik dalam ya tradisi orang Jawa, harus sembahyang, harus apa semuanya begitu ya, melakukan hukum begitu, Pastor ya. Saya bertualang dalam hidup ini. Nah, dari sini saya bisa memahami bahwa betul memang harus Allah dulu yang menghidupkan di dalam hati saya untuk percaya itu sehingga saya bisa menerima keselamatan itu gitu. Ya itu aja Pastor yang saya dapat begitu. Nanti dijelasin teori kedua, baru lebih jelas lagi. Jadi saudara-saudara di dalam teori sinergisme ini sulit untuk kita terima ya. Mengapa? Karena pengajaran ini memberi asumsi bahwa manusia yang mati di dalam dosa atau manusia yang berada di luar Kristus itu bisa membuat suatu pilihan. Jadi menurut teori sinergisme ini seseorang itu diselamatkan itu urutannya seperti ini. Pertama, iman terlebih dahulu atau faith.
Kemudian yang kedua lahir baru atau rebirth. Kemudian yang ketiga itu pembenaran atau dibenarkan oleh Allah, justification. Saudara-saudara, banyak sekali gereja-gereja sekarang itu menganut teori ini, saudara-saudara. Hati-hati. Di abad 21 ini mereka banyak menganut teori keselamatan sinergisme, bahwa Allah bekerja sama joint venture dengan manusia untuk memperoleh keselamatan itu. Ya. Ada kan seorang pendeta yang berkata, kalau di agama saya itu, kalau kamu mau masuk surga, amal perbuatanmu, begitu. Tanya Bu Christine, ya Bu Christine. Jadi begini, ada seorang pendeta itu yang mengatakan bahwa untuk masuk surga itu engkau harus menyalibkan kedaginganmu. Engkau untuk masuk ke langit dan bumi yang baru. Harus kudus, harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Engkau pikiranmu harus jernih. Nggak boleh kaya. Iya kan begitu kan, nggak boleh pikirin uang, nggak boleh pikirin apa. Nggak boleh melirik-lirik perempuan atau laki-laki lain. Surga terus begitu. Kalau nggak bisa masuk surga. Langit dan bumi dan yang baru. Langit itu ajaran dan bumi yang baru. Bumi dan yang baru itu kan. Padahal proses untuk menuju langit dan bumi yang baru kita kan sudah tahu, belajar di Helios Theological School masih ada, harus ada rapture dulu. Ya, kemudian ada masa tribulasi, kemudian kalau udah masuk rapture berarti udah masuk kan ke langit dan bumi yang baru. Ngapain lagi kita mau menunggu langit dan bumi? Langit bumi baru masih jauh, sekali prosesnya. Prosesnya kan dari rapture dulu, kemudian ada masa tribulasi, kemudian antikris muncul, kemudian great tribulation, kemudian messianic kingdom, ada parousia, baru yang lain. Itu hati-hati saudara-saudara. Jadi teori keselamatan sinergisme ini banyak diakui, banyak dianut oleh terutama orang-orang yang gereja-gereja karismatik atau Pantekosta itu. Sekarang saya mau menjelaskan tentang teori yang kedua. Teori yang kedua itu namanya monergisme. Monergisme itu dari kata mono dan ergon. Mono itu adalah satu, tunggal, sendiri. Ergon itu adalah kerja. Jadi teori monergisme ini begini. Teori ini mengajarkan bahwa Roh Kudus itu satu-satunya penyebab seorang itu dilahirbarukan. Manusia itu tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi kudus dengan dirinya sendiri. Manusia itu harus dilahirbarukan terlebih dahulu, baru kemudian merespon dari panggilan Allah. Manusia itu tidak bisa bekerja sama atau joint venture dengan Allah di dalam proses keselamatan. Allah itu melalui Roh Kudus melahirbarukan manusia, sehingga hanya Roh Kudus satu-satunya pribadi yang bekerja di dalam proses keselamatan itu. Hanya Roh Kudus, saudara-saudara, yang membawa kita untuk mengenal siapa itu Kristus, untuk mengenal pengorbanan Kristus di atas kayu salib, untuk mengenal bagaimana kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus di surga. Jadi hanya Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Allah sendiri, Allah yang menjadi tiga pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah sendiri yang menghidupkan kita melalui panggilan yang dapat kita dengar secara jasmani, yaitu apa? Satu-satunya cara cuma satu, dari pemberitaan Injil. Jadi orang itu nggak bisa diselamatkan kalau tanpa Injil itu diberitakan, tanpa gospel itu disampaikan. Amin. Roh Kuduslah yang membuat sifat berdosa kita itu tidak berdaya. Roh Kudus yang membuka mata rohani kita yang buta.
Roh Kudus yang mengiluminasikan pikiran kita melalui apa? Melalui firman-Nya. Roh Kuduslah yang membuat kita itu memahami, mengerti. Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita. Mata rohani kita yang hati sekeras apapun, kalau Roh Kudus itu sudah bekerja, maka itu akan terjadi keselamatan. Roh Kudus itu yang akan membuat hati yang keras, hati yang seperti batu menjadi hati yang lembut ketika apa, saudara-saudara? Ketika firman diberitakan, sehingga melalui hati yang lembut, hati yang sudah diubahkan itu, maka firman Tuhan itu ditaburkan dengan isi, dengan mudah. Karena apa? Roh Kudus sudah mengubah hati manusia. Gitu ya. Pelan-pelan saja. Jadi saudara-saudara, kasih karunia Tuhan itu dicurahkan melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita untuk membuka hati kita sehingga sukacita Allah dan damai sejahtera Allah itu melingkupi hidup kita sehingga kita itu terbuka untuk menerima firman Tuhan. Kita ini sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Jadi hati kita, kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita ini akan memiliki kerinduan untuk mencari Kristus. Siapa itu Kristus? Tidak lain dan tidak bukan melalui firman-Nya. Amin. 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 Jadi saudara-saudara, monergisme ini artinya Allah yang menyatakan kuasanya. Allah yang menyatakan kuasanya di dalam roh dan jiwa yang sudah mati secara rohani. Sehingga orang yang siap untuk diselamatkan untuk kerajaan Allah itu sanggup menerima tawaran penebusan melalui pekerjaan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara, teori dari monergisme itu sangat sesuai dengan Alkitab, saudara. Ada beberapa Alkitab firman Tuhan yang saya sudah teliti sesuai dengan teori ini. Coba saudara baca di dalam Yohanes 6 ayat 63 sampai 65. Kemarin saya ini menemukan ayat ini. Saya sedang mencari-cari, saya sedang menelusuri, menyelidiki tentang teori keselamatan ini dan saya menemukan di dalam Yohanes 6 ayat 63 dan sampai 65 ini. Oh, saudara, saya begitu takjub, saudara. Saya begitu, oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karena saya itu dulunya bukan orang Kristen, saudara. Saya dulu orang Islam. Saya nggak pernah terpikir di dalam kehidupan saya, di dalam pikiran saya bahwa suatu saat nanti saya ini akan menjadi seorang Kristen. Coba ada yang bisa membacanya di dalam Yohanes 6 ayat 63 sampai 65. Yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Oh, luar biasa. Saya mau membuka rahasia ini kepada saudara-saudara. Jadi, untuk suatu keselamatan itu terjadi, itu ada kerjasama, ada pekerjaan Allah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi begini saudara-saudara, Tritunggal itu ada di dalam ayat ini. Seorang bisa diselamatkan itu karena seseorang itu ditarik oleh Bapa sendiri. Sebelum dunia dijadikan, ketika dia masih di dalam kandungan ibunya itu, Bapa sudah memilih dia untuk diselamatkan. Kemudian Roh Kudus yang akan bekerja untuk mencelikkan mata rohani orang itu. Roh Kudus yang akan memberi pengertian-pengertian kepada orang itu untuk mengenal tentang Kristus.
tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tentang kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke surga. Luar biasa ya. Coba, luar biasa ini. Ketika saya membaca ini, oh terima kasih Tuhan. Saya yang dahulu, saya pikir, saya mengatakan kalau orang Kristen itu orang musyrik, orang yang tidak beragama. Saya tidak pernah terlintas di dalam kehidupan saya bahwa suatu saat nanti saya ini dengan mulut, dengan hati saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagi saya, menyebut nama Yesus itu haram dulu dalam kehidupan saya, saudara-saudara. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, ajaib. Amin. Amin. Coba di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Ini tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Wanda. Pak Wanda yang akan menjelaskan ini. Nah, ini yang lebih jelas ya. Ini. Coba kita lihat. Kita lihat sebentar. Saya akan tunjukkan dalam bahasa aslinya ini. Ini bagus kali ini. Coba baca dulu dalam bahasa Indonesia, 2 Timotius 1 ayat 9. Baca dulu dalam bahasa Indonesia, lalu saya akan tunjukkan. Dialah yang menyelamatkan kita. Ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, di sini bahasa aslinya ya, saya tunjukkan nih, dikatakan tou sosantos hemaskai kalesantos, kemudian klese, sampai situ dulu ya. Kemudian di sini ada hagio, hagio itu kudus gitu ya. Nah, ini kata sosantos ini dari kata soso. Ingat aja anaknya Pak Reimer itu namanya Soso. Soso itu artinya diselamatkan dari sebuah musibah. Nah, kalau kita lihat kata ini, sosantos, dari kata kerja soso, morfologinya di sini, ya ini kalau yang bisa lihat, nih saya tunjukkan. Ini aorist aktif participle. Genitif singular maskulin. Saya jelaskan dari sini aja supaya lebih kelihatan ini. Lihat, dikatakan telah menyelamatkan, ya kan? Katanya, kata kerjanya, kata dasarnya soso. Ini tadi kan dari kata sosantos. Bisa lihat ya, ini lebih bisa dilihat lebih besar. Jadi itu kata kerja, kemudian morfologinya itu aorist. Ingat, aorist itu adalah bentuk lampau. Sekali lagi, saya mau jelaskan. Aorist itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi misalnya saya sudah makan, berarti sudah selesai. Itu aorist. Ini dalam pelajaran bahasa Yunani. Kemudian dikatakan active participle. Active itu artinya ini adalah voice-nya. Suaranya di dalam bahasa Yunani ada suara. Active atau pasif. Gitu. Aktif ini menunjukkan subjeknya ini melakukan secara aktif. Subjeknya ini siapa? Subjeknya siapa? Dikatakan dalam bahasa Indonesia dialah, kan kalau dalam bahasa ini disebut who. Di sini subjeknya ini subjeknya ini. Subjeknya ini di sini dikatakan ini subjeknya Allah sendiri. Ini kan definite article. Kalau di dalam bahasa Inggris diganti dengan artikel. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita baca dialah ya. Dialah itu menunjuk kepada Allah. Begitu. Jadi genitif singular maskulin. Begitu. Singular itu kan tunggal dari Allah. Kemudian maskulin itu kan bentuk pria kan. Jenis kelamin pria. Jadi ini menunjuk Allah. Nah, di sini kata kerjanya ini bersifat aktif. Jadi keselamatan itu dari soso itu adalah Allah yang aktif. Bisa jelas sampai sini? Bukan kita. Kita itu tidak ada di sini, tidak disebutkan. Tapi Allah adalah pribadi yang aktif. Jadi participle. Lihat di sini participle maksudnya apa?
di dalam satu masa yang kita nggak tahu kapan itu. Participle itu artinya itu. Jadi aktif participle maksudnya masa yang kita tidak tahu. Saya percaya itu adalah masa kekekalan. Begitu. Jadi Allah sudah memilih orang, disebut dengan soso. Dia melakukan keselamatan, tindakan keselamatan itu dari dalam kekekalan. Ingat, kita punya kredo. Allah adalah pencipta, sekaligus Allah adalah penebus. Jadi saya mau jelaskan ini, bahwa Yesus itu bukan datang karena Wanda Dumais jatuh dalam dosa. Bukan. Tapi dari kekekalan Allah sudah merencanakan penciptaan dan penebusan. Nah ini kan pengakuan iman kita, ingat. Selalu ada kaitan, saya selalu bilang. Allah itu pencipta, dia penebus juga. Karena apa? Penebusan ini di dalam kekekalan sudah dirancangkan. Bahwa Yesus akan datang untuk mati dan untuk apa? Untuk bangkit lalu naik ke surga menyelesaikan persoalan manusia. Jadi makanya ini bagus, tolong ditulis ini. Kata kerja soso ini morfologinya auris. Auris itu sudah berlalu, tapi ada active participle. Active itu adalah subjek yang melakukan tindakan. Jadi tidak ada campur tangan dari manusia. Lihat bagaimana Paulus memakai kata-kata ini dari ilham Roh Kudus. Kata-kata yang luar biasa. Kemudian kan di sini genitif, lihat genitif singular maskulin. Cocok ini. Kalau kita mau melakukan parsing, ya saya sudah pernah ajarkan ini. Parsing dalam melakukan eksegesis, parsing namanya, mencocokkan kata itu. Lihat, di dalam definite artikel itu dia juga adalah genitif singular maskulin. Kemudian kata kerjanya ini, jadi kata kerja menyelamatkan ini milik si subjek. Betul, genitif itu adalah kepunyaan. Jadi Allah sendiri dari dalam kekekalan dia memilih Wanda Dumais, dia memilih Zainal Arifin, dia memilih Aan, dia memilih Nona Nehaus gitu. Dia memilih Christine, dia memilih Marcella, dan semua kita di sini. Dia Ibu Diarina, kemudian siapa lagi di sini? Ada Pak Peter, ada Ibu Miracle, Pak Ferry Gunawan, kemudian ada Pak Eko. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tidak ada campur tangan di situ. Bisa jelas ya? Ingat aja kalau saudara lupa soso. Itu soso anaknya Pak Reimer itu soso itu. Ingat, soteria. Soteria itu kata bendanya. Soteria artinya keselamatan. Dari kata soso. Soso itu adalah kata kerjanya. Kata kerja yang dipakai oleh Paulus ini menunjuk aktifnya Allah itu. Jadi Allah yang bertindak. Lihat di sini juga ada kata call di sini. Call, dipanggil. Bahasa Indonesianya tadi bilang apa itu? Pak Zainal, coba lihat. Dipanggil dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya, dipanggil ya, dipanggil ya. Kata kerja dipanggil itu adalah kaleo. Dipanggil itu adalah bukan Allah panggil-panggil, Ferry, begitu bukan. Panggil-panggil Wanda, bukan. Tapi dipanggil itu menunjukkan kita ini adalah orang-orang pilihan. Coba lihat lagi, dia punya morfologi. Saya tunjukkan di sini. Ada kata kerja, kemudian di sini sama kan kata kerjanya auris, aktif, participle. Betul nggak? Sama kan? Sama kan kita uji nih, lihat. Sama nih kalau kita lihat. Makanya enak kalau kita belajar nih. Lihat, verb, auris, aktif, participle, kemudian ada genitif, singular, maskulin. Kata yang kedua ini call dari kata kalesantos atau kata kaleos, kata kerjanya menggunakan morfologi yang sama kalau kita parsing. Jadi verb itu kata kerja, kemudian auris, kemudian apalagi tadi saya bilang, apalagi sesudah auris aktif. Kemudian participle. Participle itu bentuk waktu yang kita tidak tahu kapan. Jadi Allah memilih kita itu dari dalam kekekalan, bukan nanti kita beriman. Oke? Bisa jelas sampai di sini? Bukan karena saya katakan saya memilih Yesus. Ingat, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi dia sudah tahu bahwa kita itu akan datang kepada Yesus. Makanya dia memilih kita.
Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Lihat di sini. Ini luar biasa, Paulus punya pemakaian kata. Jadi the chosen one. Kita ini orang yang dipilih, dipanggil Allah secara khusus. Karena dia pakai kata yang sama ini. Lihat artikelnya. Bisa jelasnya. Makanya seninya belajar bahasa asli, bahasa Yunani atau Ibrani di sini. Jadi nggak mungkin kita salah menafsirkan Alkitab. Bagaimana caranya? Jadi kita nggak sembarangan bilang, oh Allah telah menyelamatkan itu karena kita sendiri merespon. Tidak. Manusia tidak bisa merespon kalau Allah tidak memilih dia. Begitu. Siapapun dia. Karena orang yang mati, ya mana orang mati di kuburan, mana engkau panggil-panggil, dia nggak akan panggil, kecuali Mbak Yu yang panggil itu. Atau si siapa itu yang dulu di Indonesia. Tapi orang mati itu Anda panggil-panggil, ya di Toraja juga bisa dipanggil-panggil, dia berdiri begitu kan di Toraja gitu kan. Tapi orang mati itu tidak bisa merespon. Jadi dari kekekalan, puji Tuhan untuk hal itu. Kenapa? Karena Allah kita itu tidak pernah salah memilih. Begitu ya. Ini 2 Timotius 1 ayat 9 ini bagus. Begitu. Kalau mau menyampaikan khotbah, nanti saya kasih eksegesis dari ayat ini. Bagaimana pemakaian kata yang Paulus pakai. Atau kita bisa bahas lebih lanjut di kelas-kelas kita. Jadi saudara-saudara, dari 2 Timotius 1 ayat 9 ini, orang yang dipanggil adalah orang yang dipilih oleh anugerah Allah untuk orang yang berdosa. Karena apa? Karena orang itu sudah terekspos. Terekspos dengan apa? Injil yang diberitakan. Amin. Amin. Jadi nggak bisa juga datang kepada Kristus tanpa mendengar Injil. Ada orang bilang, saya mimpi bertemu Yesus. Ya nggak bisa itu seperti itu. Injil yang harus diberitakan. Injil itu apa? Injil berisi tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Kristus ke surga. Pekerjaan salib. Begitu. Jadi saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 ini mau berkata begini, orang percaya itu menerima tindakan penyelamatan itu semata-mata dari Allah Bapa. Karena karya keselamatan itu hanya dikerjakan oleh Bapa sendiri. Melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitan dari Kristus. Jadi kematian, maksud saya kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus di surga itu adalah inti dari iman Kristen. Amin. Itu yang kita beritakan. Bukan beritakan tentang Injil kemakmuran, motivasi. Orang nggak bisa bertobat kalau kita tidak beritakan Injil. Injil yang murni itu, Injil yang seperti itu. Jadi saat ada orang ini sudah terpilih dan dia dengar Injil, maka Tuhan hidupkan dia karena dia sudah terekspos. Tapi kalau saudara cuma beritakan Injil yang kacau-kacau, penglihatan, bahasa roh, mimpi, nubuat, dan sebagainya, cuma itu aja yang diceritakan, cerita tentang antikris 666 dan sebagainya, kasih takut orang, itu nggak akan mengubah hidup orang. Yang mengubah hidup orang itu Injil. Karena apa? Dari kekekalan Tuhan sudah pilih. Begitu. Orang datang kepada sound doktrin, datang kepada Yesus bukan karena Wanda Dumais, tapi karena Tuhan yang bawa dia. Begitu ya. Jadi tidak ada andil satupun gitu. Tidak ada usaha apapun. Pikiran kamu, kepintaran kamu, kecantikan kamu, apalagi pendidikan kamu yang tinggi, nggak ada. Itu semua semata-mata hanya di dalam Kristus Yesus dan melalui kasih karunia Allah saja. Makanya kita bisa berkata, monergisme ini kita bisa berkata, keselamatan itu hanya karena anugerah Allah, only by grace. Grace atau alone. Grace alone. Gitu. Kalau teori ini saudara-saudara ini juga sola gracia ya, ingat. Berhubungan dengan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Coba ada yang bisa membacanya? Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sedikit lagi ya saudara-saudara, ini sedikit lagi biar kita itu dia ayatnya yang sering kita pakai itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi saudara-saudara, apabila kita hanya diselamatkan itu hanya karena kasih karunia Allah semata-mata, maka semua pekerjaan keselamatan itu tidak pernah bergantung dari usaha kamu, iman kamu, pertobatan kamu, perbuatan baik atau amal perbuatan kita. Sekarang coba baca Roma 3 ayat 23. Ini ayat-ayat yang sesuai dengan teori monergisme ya. Ada yang bisa membacanya? Silahkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa semua manusia itu telah berdosa. Semua manusia itu tidak mampu untuk mencari Allah. Jadi tanpa Allah menghidupkan atau memampukan manusia, maka manusia itu tidak mampu mencari Allah. Karena Allah itu adalah Allah Sang Pencipta. Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Allah itu Allah yang Maha Tahu. Pikiran kita tidak mampu mengenal Allah. Karena apa? Hanya satu-satunya cara Allah sendiri yang mencari manusia. Amin. Tadi itu kata kaleo, Allah yang panggil. Kaleo itu, kita dipanggil. Jadi kalau sudah dipanggil, siapapun tidak bisa, hatinya yang keras akan menjadi lembut. Begitu. Coba sekarang Jadi saudara bisa membaca Roma 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, tidak ada manusia yang benar dan bisa membenarkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang mampu mencari Allah dengan kemampuan, dengan usahanya sendiri. Maka harus ada kuasa lain di luar manusia yang bisa memampukan manusia untuk mengerti, untuk melihat, untuk memahami rahasia keselamatan Allah. Itulah sebabnya Allah menyediakan jalan. Coba baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat terkenal. Ayat terkenal ini. Saudara bisa menuliskannya ya. Ini tadi ayat-ayat yang berhubungan dengan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi Allah itu sudah memberikan investasi yang besar untuk menyelesaikan dosa manusia itu, yaitu melalui pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Amin. Amin. Investasi berikutnya adalah membawa berita Injil dan pemberitaan Injil untuk mendatangi tempat-tempat di mana manusia yang mati secara rohani itu. Itu. Jadi saudara-saudara, berita Injil itu harus disampaikan sehingga kasih karunia Allah itu dinyatakan. Bersyukur kalau Tuhan sudah ada Yesus, lalu investasi kedua hamba-hamba Tuhan bangkitkan. Jadi ketika berita tentang pengampunan dosa di dalam Yesus itu disampaikan, maka Allah melalui satu-satunya Roh Kudus ini bekerja untuk membuka hati orang-orang sehingga mereka mendengarnya, sehingga mereka yang saat itu mati secara rohani kemudian dihidupkan kembali oleh Allah, dicelikan mata rohaninya, pengertiannya yang mati itu dibukakan dengan kuasa Allah yang menghidupkan, itu menyentuh hati orang yang mati sehingga dia mengalami kelahiran baru atau regenerasi. Dan orang yang telah mengalami regenerasi itu kemudian diberikan iman oleh Allah. Pada saat itulah imannya itu dihidupkan sehingga dia mampu merespon, mampu memilih untuk bertobat dan percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus.
Mampu memilih sound doktrin. Ya, Nah, itu satu-satu ini. Jadi kalau sudah bertobat, nggak akan mungkin dia akan meninggalkan Tuhan. Nggak mungkin murtad begitu, nggak mungkin murtad, saudara-saudara. Jadi Tuhan, kalau orang yang sound doktrin, jadi mungkin. Orang yang murtad itu dia belum benar-benar lahir baru, belum lahir baru. Orang yang murtad belum lahir baru. Karena panggilan Tuhan tidak mungkin gagal. Mana ada Tuhan yang menciptakan langit bumi, Tuhan yang besar itu. Kalau dia sudah panggil engkau, ya saya aja kalau dipanggil bos saya, misalnya dulu saya datang. Kalau enggak, saya dipecat misalnya gitu kan. Kita dipanggil guru kita, ya kita datang. Manusia aja ya. Coba Pak Ferry dipanggil sama bosnya. Datang nggak? Datang. Datang. Lambat-lambat nggak mau datang. Pemerintah bilang stop lockdown, kita juga nggak lakukan apa-apa. Coba keluar. Pasti ada sanksi. Ini Allah yang besar yang panggil. Masa engkau mau tolak? Dan kalau Allah panggil, dia akan jaga. Gitu. Jadi orang yang terhilang dari sound doktrin itu belum lahir baru menurut saya itu. Karena jadi, dia nggak sungguh-sungguh ikut firman Tuhan. Di dalam suatu proses keselamatan itu Allah itu adalah satu-satunya pribadi yang melahirbarukan dan membawa kita untuk mengerti berita Injil itu. Hidup yang telah diubahkan oleh Allah sekarang mampu untuk merespon kepada Allah menjadi manusia rohani dan mampu mengerti perkara-perkara rohani dari Allah. Amin. Ini ayat terakhir, saudara. Saudara baca di dalam Titus 3 ayat 5. Ini juga bagus nih ayat nih. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kelahiran baru atau kelahiran yang kedua itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Alkitab dengan jelas menulis bahwa perbuatan baik manusia atau usaha-usaha pun manusia tidak bisa membuat manusia itu menjadi manusia yang baru. Jadi begini saudara-saudara, di dalam teori monergisme itu urutan untuk seseorang diselamatkan itu yang pertama itu adalah lahir baru. Ingat ya, lahir baru, rebirth. Kemudian yang kedua adalah iman atau faith. Yang ketiga adalah keputusan untuk menjadi percaya. Dan yang keempat dibenarkan oleh Allah atau justification. Mudah-mudahan saudara bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan ini. Bagaimana Bu Nona? Silahkan pendapatnya. Ya, cuma ini terjadi satu kali, tidak nanti lahir baru dulu, baru berapa bulan kemudian baru iman, tidak. Cuma maksudnya urutan ini untuk mempermudah. Cuma terjadi dalam waktu bersamaan. Pada waktu misalnya Tuhan sudah memilih Bu Nona, dipanggil Bu Nona ini, maka Tuhan akan bekerja pada saat pemberitaan Injil itu disampaikan. Begitu. Saat Injil disampaikan, maka timbul iman ketika lahir baru itu sudah jadi. Tuhan lahir barukan dulu. Hidupkan Bu Nona dulu. Karena sudah hidup, maka diberikan iman. Karena punya iman, maka bisa merespon. Karena bisa merespon, maka kita memilih Yesus. Karena kita memilih Yesus, maka terjadilah apa yang disebut dengan justification, pembenaran. Pekerjaan Yesus di kayu salib menjadi dasar kita dibenarkan. Begitu. Itu yang Alkitab bilang. Alkitabiah itu jadi teori monergisme ya. Karena Allah semata-mata. Makanya selalu saya bilang. Usaha manusia dan Allah. Ucapan syukur kita yang pertama apa? Venture. Kalau kita kan sudah tahu, ucapan syukur pertama adalah keselamatan. Jadi terima kasih Tuhan karena Engkau, bukan karena terima kasih Tuhan karena saya banyak duit, terima kasih Tuhan karena saya bekerja, terima kasih Tuhan karena saya ada rumah, karena saya ada suami, saya ada istri, karena saya ada banyak hal. Tidak. Yang pertama itu keselamatan. Apa artinya hidupmu kalau tidak diselamatkan? Percuma. Percuma. Karena engkau akan tinggalkan semua itu. Keselamatan itu adalah satu-satunya tiket. Gitu. Sudah jelas ya, jadi dua teori keselamatan itu ya. Sinergisme dan monergisme ya. Kita kalau Bible Independent Church tentu saja kita teori keselamatan monergisme. Mono.
Jadi Allah semata-mata. Memang itu cuma Alkitab Allah bilang. semata-mata. Kita tidak ada usaha kita, kepintaran kita, apapun tidak ada gunanya, saudara-saudara. Kan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Cocok dengan Paulus bilang tadi. Jadi kita itu kita nggak pernah memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Itu yang benar. Gitu. Karena kita tidak ada kekuatan untuk memilih. Persoalannya itu. Gitu. Saya sedikit ada testimoni gini, saudara. Saya berdoa untuk seseorang yang mana untuk keselamatan orang itu. Saya berdoa kusuk begitu ya, sampai doa puasa. Tapi tiba-tiba Tuhan memanggil orang itu gitu loh. Saya memang puji Tuhan, saya sudah membaca, saya sudah mengetahui tentang teori keselamatan itu. Jadinya memang sakit sih, kok bisa gitu, kok Tuhan bagaimana, kenapa Tuhan? Tapi saya lihat sendiri, Tuhan itu berdaulat atas hidup kamu. Benar? Dulu ketika dia di sini, dia mendengar akan berita Injil itu, tetapi karena memang Tuhan tidak mempunyai rencana untuk keselamatan dari orang itu, maka orang itu tidak diselamatkan. Jadi sekarang ketika saudara berdoa untuk keselamatan seseorang, maka doa yang bagus ini seperti ini. Tuhan, biarlah rencana keselamatan itu ada di dalam orang itu. Mulai sekarang. Karena kita tidak bisa memaksa Allah, Tuhan tolong selamatkan orang itu. Sudah beberapa kali orang itu saya dalam hati, orang itu sudah beberapa kali sebenarnya mengalami kematian, tapi karena kemurahan Allah sampai dia bisa hidup. Tapi yang terakhir sudah akhirnya Tuhan itu memanggil dia. Tapi saya berdoa aja. Dulu kan dia sudah dia sudah mendengar berita Injil itu aja. Jadi sekarang kalau seorang belum bertobat itu, doanya itu, Tuhan biarlah rencana keselamatanmu itu ada di dalam orang itu. Amin. Jadi kembali lagi kepada kedaulatan Allah kan? Allah itu yang berdaulat untuk hidup kita. Allah yang berdaulat untuk kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Allah ada di dalam situ. Ada testimoni juga. Kemarin ketika anak kami dapat scholarship dari Eropa, dia pertama kali dia nangis terus. Akhirnya kami sempat berantem sedikit. Oh, mungkin ini salah kali kita punya keputusan. Tapi kemudian kami percaya bahwa anak kami ada di Eropa, dia sekolah engineering itu semua karena rencana Allah, semua karena Allah yang mempunyai rencana agar anak kami memang sekolah di sana, begitu. Nah, susah. Iya, dia sampai nangis. Awalnya susah itu. Aduh. Sekolahnya kok nggak kayak Australia. Kalau di Australia lebih gampang. Sana berat sekali. Berat sekali. Dia setiap hari telepon, Mami saya sudah give up. Standarnya tinggi gitu. Saya sudah give up. Udah panggilin guru ke dia, panggilin guru di sana. Saya panggilin guru master dari universitas itu, yang dosen suruh ngajar dia matematika dan fisik. Dia sudah belajar dari sini, tapi dia rasa dia nggak ngerti. Jadi saya panggilin guru di sana, saya bilang udah cari guru, kita cari dari itu, dapat pengajar gitu yang ngajar di universitas, dia seorang master matematika ngajar. Belum dapat, saya tawarin anak-anak Indonesia yang di sana, mau nggak? Mereka juga, aduh gimana ini? Gimana? Apa mau pulang aja? Saya pikir nangis-nangis tiap hari. Ya gimana? Saya tanya, mau pulang aja? Akhirnya dia bilang, Mami. Coba dulu. Oke, coba lagi. Sekarang dia sudah enjoy. 1 tahun sekarang. Tapi masa 1 tahun itu berat. 1 tahun memang sudah berat. Pak Wanda sampai mengirimkan surat kepada dekan, kalau di Indonesia, dekan dari fakultas itu, Integrated Engineering. Tolong ini anak saya gimana ini?
terus dia bilang, oh tenang aja, itu memang awal tahun pertama itu memang berat. Iya, Dan memang benar. Saya jadi tenang, dia Setelah- bilang begitu. Dia bilang tenang aja, ini biasa semua mahasiswa, bukan cuma Tesa aja, semuanya struggle. Saya bilang soalnya dia nangis-nangis terus, kita yang nggak tahan di sini. Kan dia tinggalnya sendiri lagi, tinggal sendiri dia di apartemen sendiri. Jadi saya bagaimana? Saya minta teman-teman Indonesia, nggak ada yang mau bantu. Maksudnya saya mau bayar kan, tapi mereka juga sibuk. Ada yang ngambil master, jago fisika, matematika. Saya tahu Indonesia kan jago-jago. Ayo deh, saya bilang mau nggak? Nggak mau. Akhirnya kita cari orang, dapat orang sana gitu. Tetap juga masih struggle dia matematika, fisika. Saya bilang, aduh apa salah saya ini mengambil keputusan yang kita pikir sudah kehendak Tuhan. Kita pikir gitu kan, dalam perjalanan kita struggle. Itu bulan-bulan pertama itu 1 tahun tuh rasa berat. Saya bilang pulang aja deh kalau begitu, nangis-nangis terus kita juga nggak tahan. Saya bilang pulang aja deh, nanti kuliah lagi di sini. Saya bilang, tapi dia bilang ya aku mau terus deh, aku mau terus belajar lagi. Ya udah kalau belajar jangan nangis. Aku bilang kita yang nggak tahan di sini dengarnya. Tapi oleh anugerah Tuhan akhirnya bisa. Itu jadi harus itu juga gitu. Begitu sih itu pengalaman betul. Semoga dengan tentang teori keselamatan ini saudara bisa pahamnya. Sudah paham atau belum ini? Sudah paham Pak Jainal? Paham bahwa teori keselamatan ini? Pak Peter? Paham, Pak. Terima kasih. Kalau ada yang masih mengganjal silahkan bertanya ya. Bu Christine, sudah oke tentang teori keselamatan? Mantap Bu, oke Bu. Oke. Pak Aan, bagaimana Pak Aan? Ya, ada pertanyaan. boleh. Ada. Nanti itu Pak Wanda, saya meminta itu tadi yang jenis yang pertama itu tulisannya saya nggak sempat tulis semua gitu, Mas. Bisa nggak ulangin lagi? Biasa. Oh iya, nanti saya tulis. Pak Wanda, Pastor, Ya. saya minta itu bisa di WA-kan PDF WA gitu, Pastor, materinya supaya. Iya, udah pernah bilang ya. Ya PDF WA gitu supaya saya bisa save gitu sendiri gitu, bisa pelajari ulang begitu, Pastor. Baik. Saya tadi nggak keburu catat sama yang kedua. Soalnya pendapat Pak, pendapat orang, pendapat Erasmus. Nanti dikirim. Ibu Nona, bagaimana Ibu Nona sudah clear tentang keselamatan ini? Clear. Sudah oke ya? Sudah Ibu, sudah. Iya. Terima kasih. Pak Ferry, bagaimana Pak Ferry? Mantap dia. Bu Oika, mau bertanya sedikit ya. Kan kita kita kan percaya bahwa keselamatan itu ditawarkan Allah. Tuhan menawarkan keselamatan untuk semua manusia, semua orang. Tetapi tidak semua orang berhasil diselamatkan. Nah, itu apa yang menyebabkan tidak semua orang itu masuk ke dalam keselamatan itu? Apakah itu masuk ke keputusan orang itu sendiri? Karena saya pilihannya orang itu sendiri kan jadinya kan. Nah itu gimana ya kira-kira? Tidak dipilih Allah. Allah itu berdaulat. Tidak dipilih Allah. Allah itu berdaulat atas. Bukan karena orang itu tidak memilih. Tadi kebalik lagi kalau orang itu tidak memilih. Berarti Allah tidak berkuasa. Allah tidak punya kuasa. Manusia yang menjadi subjek. Tidak dipilih oleh Allah. Nah sekarang berarti keselamatan memang murni, memang Tuhan sudah tentukan ini orang ini akan diselamatkan. Ya. Nah, itu nanti ada pertanyaan lagi orang kalau begitu Allah nggak adil. Sebenarnya sudah pernah saya ajarkan kan itu. Allah nggak adil. Justru Allah menyediakan keselamatan dalam Yesus, itulah keadilan Allah. Gitu. Jadi Allah yang mempunyai kedaulatan memilih. Allah berdaulat. Karena dia itu Allah sang pilihan pencipta. Di tangan dia. Tadi itu yang kita sudah baca itu tadi kan, tuh kata-kata yang sudah saya bilang itu. Soso itu tadi kan, soso itu tadi kan. Ayat 9, jadi auris aktif participle. Jadi Allah murni yang kedaulatan Allah. Murni kedaulatan Allah. Bu Miracle gimana Bu Miracle? Udah jelas tentang teori keselamatan ini? Oke, terima kasih. Pastor Ella juga sudah. Pak Eko, bagaimana Pak Eko? Sudah jelas tentang teori keselamatan ini atau masih ada pertanyaan-pertanyaan? Silahkan. Sudah Bu, ini masih proses belajar aja dulu. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya undang Bapak juga untuk bergabung di dalam kelas-kelas kami. Hari Senin itu ada kelas Wahyu, Pak. Hari Kamis kita ada kelas expository.
Kemudian hari Jumat English Literature ya. Iya. Itu saya undang aja kepada Pak Eko untuk bergabung dengan kami. Terus hari Minggu kami Bible Independent Church Sydney setiap hari di sini jam 8 malam. Kalau Pak Eko di mana? Waktu Indonesia bagian jam 5. Jam 5 ya. Oke. Jam 5 ke jam 4 sore itu, Bu. Oke. Terima kasih semua yang sudah hadir. Kita akan menutup kelas kita. Saya akan mengembalikan kepada Pak Peter. Silakan Pak Peter. Ada pengumuman silakan disampaikan. Terima kasih atas pelajaran yang disampaikan oleh hambanya Pastor Erna Dumais. Sebelum kita berdoa, saya ingin menyapa teman-teman yang belum saya sapa, yaitu Ibu Oike Abram dan Bapak Ferry Gunawan, dan juga Ibu Nona Nehaus, dan Ibu Miracle Derek, dan juga Pak Eko Harpinus. Selamat datang Pak Eko. Kita akan, sebelum kita menutup kebaktian ini, saya akan membacakan pengumuman. Ibadah kita besok pada hari Minggu, BACN Nederland diadakan pukul 9 pagi waktu Belanda. Dan kebaktian untuk ibadah BIC Sydney diadakan pukul 5 sore WIB. Dan untuk kebaktian BIC Kids dan juga ETS, kita akan membagikan flyer di Facebook dan Anda bisa melihatnya di Facebook nanti. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Untuk itu kita akan menutup kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapakku yang berdalam surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang sangat berharga dan sangat sungguh luar biasa ini Tuhan. Engkau membukakan Tuhan teori sinergisme dan monergisme Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan, yaitu Pendeta Erna Dumais, sehingga kami boleh mengerti Tuhan. Tuhan, biarlah kedaulatan-Mu ini Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami terlebih dahulu Bapa. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Bapa. Bapa, terima kasih atas untuk pelajaran untuk hari ini Bapa. Bapa, pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pendeta senior kami Tuhan, pendeta Pastor Erna Dumais dan juga Wanda Dumais Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan, berikan visi dan misi Tuhan, dan ide-ide yang baru Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan ikut campur tanganlah Tuhan, sehingga kami boleh dididik, diberikan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu itu Tuhan, yaitu ajaran-ajaran sok doktrin yang berasal daripada-Mu Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan untuk pastor senior kami ini Bapa. Bapak Wanda Dumais dan Ibu Erna Dumais Tuhan. Tuhan, apa yang mereka kerjakan dalam pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil juga Bapa. Tuhan Yesusku, pada siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anaknya Tuhan, Prinsi dan Tessa yang ada di Eropa ini Tuhan. Tuhan jaga Prinsi yang ada di Australia dan Tessa yang ada di Eropa. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan berikan kekuatan Bapa. Sehingga apa yang mereka kerjakan di dalam studinya, Tuhan buat berhasil Bapa. Bapa, kami serahkan kedua anaknya ini Tuhan dalam tangan yang penuh kuasa. Juga kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan yang hadir saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan pelajaran yang kami peroleh dari Pastor Erna ini Tuhan, Dumais Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai orang-orang yang berjemaah di sini Tuhan, yang mendengar ini Tuhan, kami boleh hidupi Tuhan akan firman-Mu yang Tuhan sudah berikan ini Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan jaga dan lindungi kami dalam kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami pada hari ini Bapa. Biar Tuhan Yesus sendiri yang menjaga dan melindungi dan memberikan kekuatan dalam kami melakukan aktivitas kegiatan kami pada hari ini juga Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita
Mari kita semua mengucapkan salam perjanjian gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih. Thank you Bu Erna. Sama-sama. Besok. Bye. Maranatha blessing. Thank you.